Salam sejahtera saudara-saudara. Kembali lagi di program Sapaan Gembala pada hari ini bersama saya Alfian Dito Yuliandiki, pendeta yang melayani di GKI Kebonjati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur bahwa pada hari ini Engkau izinkan kami mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, agar firman-Mu yang kami dengar pada hari ini dapat menjadi landasan pegangan hidup kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin kami dalam hikmat-Mu agar kami mengerti, memahami, dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan Sapaan Gembala pada hari ini adalah melepaskan kekhawatiran, yang saya ambil dari Mazmur pasal 55 ayat yang ke-23 yang berbunyi demikian: serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Bapak Ibu, bayangkan kalau misalnya kita memegang gelas. Gelas adalah barang yang mungkin kita sering pakai sehari-hari. Kita memegang gelas untuk minum ataupun membuat minuman yang kita sukai. Tapi bayangkan kalau misalnya kita diajak atau diperintahkan, diminta untuk memegang gelas yang sama. Tidak boleh diminum, hanya memegang saja. Selama 1 menit kita mungkin merasa, oh ringan, tidak ada masalah. Mulai dari 5 menit kita mulai bertanya-tanya, kapan ya gelas ini boleh diletakkan? Mungkin lewat 10 menit, 15 menit, bahkan sampai setengah jam tangan kita mulai terasa lelah. Tapi kita masih merasa, oh saya kuat, saya sanggup untuk memegang gelas ini. Tetapi bayangkan kita memegang gelas yang terisi air selama 1 jam. Apa yang saudara-saudara rasakan? Capek, lemas, tangan rasanya pegal. Dan mulai bertanya, ngapain ya saya pegang gelas ini? Nah saudara-saudara, gambaran ini adalah gambaran tentang bagaimana pergumulan, kekhawatiran yang seringkali kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali pergumulan, permasalahan yang kita hadapi itu ibarat seperti gelas yang kita pegang. Gelas itu ringan, gelas itu mungkin sehari-hari kita pakai. Gelas itu rasanya tidak ada bebannya sama sekali. Tetapi ketika kita memegang gelas yang ringan itu selama beberapa saat waktu, dan semakin lama gelas yang ringan rasanya semakin terasa berat dan pegal. Itulah bagaimana ketika kita menjalani hidup, ketika kita merasa kita memiliki pikiran, kekhawatiran, pergumulan yang terus kita pegang selama berhari-hari, berbulan-bulan, dan seterusnya. Pergumulan yang mungkin terasa awalnya ringan, tetapi karena dipegang terus dan kita tidak mau melepaskannya, kita terus khawatir, maka lama-lama akan terasa berat. Renungan pada hari ini mengajak kita untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dalam bacaan kita ini, meskipun 1 ayat saja, tapi kita dapat melihat ada 3 bagian yang dapat kita renungkan dan kita pahami bersama-sama. Bagian pertama adalah tentang bagaimana pemazmur mengajak kita untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kata serahkan di ayat ini bukan berarti sedang meletakkan dengan rapi, tapi melepaskan. Bahkan bisa dikatakan seperti melemparkan beban dari punggung kita. Bayangkan kalau misalnya kita membawa beras yang beratnya 10 kilo. Tentu jauh lebih berat daripada gelas. Tapi beras yang 10 kilo itu kalau dipikul terus punggung bisa bungkuk, kaki gemetar. Dan ketika kita ingin meletakkannya, tentu tidak mudah bagi kita untuk meletakkan beras yang berat itu dengan sangat hati-hati. Mungkin ada sedikit bantingan, mungkin ada terasa sangat lelah. Dan akhirnya kita ingin melepaskan beban tersebut. Maka di dalam situasi tersebut,
Tuhan seolah berkata, jangan terus kau pikul sendiri, lemparkan beban itu kepadaku. Kita diajak untuk melihat bahwa di dalam pergumulan kita, dalam pergumulan kita sehari-hari, seringkali kekhawatiran selalu menghampiri kehidupan kita. Kekhawatiran bukan pada hal yang sering terjadi atau yang sudah terjadi, tapi kekhawatiran pada hal-hal yang belum terjadi. Dan ketika kekhawatiran itu terus kita pegang, terus kita pelihara, maka kita menjadi sangat berat rasanya. Mengandalkan Tuhan, menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan, itu berarti kita juga berani jujur mengakui keterbatasan kita. Ya, kalau kita lelah, katakan lelah. Kalau kita capek, katakanlah capek. Kalau misalnya kita ingin marah, maka ungkapkanlah kemarahan kita. Kita bukan Superman yang selalu kuat. Kita bukanlah orang yang sangat kuat di dalam segala situasi pergumulan kita. Kita tidak diciptakan untuk menanggung semuanya sendirian. Dan justru di dalam kehidupan kita, iman kita dilatih bukan untuk semakin kuat secara fisik, tetapi semakin berserah di dalam iman. Berani untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, itu adalah langkah iman di mana kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan mau juga ikut menanggung beban pergumulan yang kita rasakan. Lalu di bagian kedua, ketika kita melihat ayat 23 ini, maka kita akan melihat bagaimana dikatakan Ia akan memelihara engkau. Tuhan tidak hanya mengambil masalah kita, tetapi Tuhan juga memelihara kita sebagai pribadi. Mungkin di dalam ketika kita ingin melepaskan kekhawatiran ada pertanyaan. Lalu kalau kita nggak pikirin nanti gimana? Nanti gimana besok makan apa? Cicilan harus dibayar dengan apa? Tagihan-tagihan uang sekolah anak harus gimana? Firman Tuhan tidak pernah berkata nanti ajalah dipikirin, bukan. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Ia akan memelihara engkau. Ini adalah sebuah statement, penegasan bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata dan hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibarat kita melihat bagaimana Tuhan memelihara Israel dengan mana setiap pagi di padang gurun, Tuhan juga mencukupkan kebutuhan kita hari demi hari. Kekuatan hari ini, obat hari ini, penghiburan hari ini, bahkan sukacita-sukacita kecil di hari ini. Yang sayangnya seringkali kita lalai untuk melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Penyertaan Tuhan itu selalu ada, saudara-saudara. Bahkan dari hal-hal kecil yang dapat kita syukuri. Ketika saudara-saudara mendengarkan renungan ini, coba kita renungkan. Ada hal baik apa yang sudah kita rasakan? Minimal coba bayangkan satu hal yang dapat saudara syukuri pada hari ini. Kalau bisa satu, maka coba sebutkan 3 hal yang bisa saya syukuri hari ini. Saudara bisa mempause video ini supaya saudara memiliki waktu untuk merenungkan apa yang bisa saya syukuri hari ini. Atau kalau misalnya kita menonton pada pagi hari ini, pada pagi hari kita bisa merefleksikan hari kemarin. Penyertaan Tuhan itu selalu hadir dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin bukan mujizat yang luar biasa, yang mengubah 180 derajat, tapi hal-hal kecil yang Tuhan sertai, yang Tuhan dampingi dalam kehidupan kita. Tantangannya adalah bagaimana kita mampu juga menyadari pemeliharaan Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kita, baik itu hal yang kita minta atau bahkan hal yang tidak kita minta. Dan di bagian ketiga, bacaan kita pada hari ini mengingatkan kita juga untuk bahwa Tuhan tidak akan membiarkan orang yang benar itu goyang atau goyah. Secara fisik mungkin kita merasa lelah, secara mental mungkin kita merasa ingin marah. Tetapi Tuhan memberikan janji yang nyata bahwa orang benar tidak akan dibiarkan goyah untuk selama-lamanya. Artinya apa saudara-saudara? Badai boleh datang, sakit, masalah keluarga,
pergumulan pribadi, masalah keuangan, boleh-boleh saja datang dalam kehidupan kita. Tetapi orang yang berani menyerahkan kekhawatiran, orang yang berani mengandalkan Tuhan, tidak akan roboh dan putus asa. Kenapa? Karena yang menopang hidup kita bukanlah diri kita sendiri, melainkan tangan Tuhan yang kekal. Maka dari itu saudara-saudara, apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, kita diajak untuk mengubah kekhawatiran kita menjadi doa. Doa adalah sarana bagaimana kita mampu melepaskan, menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Mau curhat kepada Tuhan, boleh. Mau sambat kepada Tuhan, silakan. Tuhan pasti dengar. Mau mengeluh kepada Tuhan, silakan. Jadikanlah Tuhan sebagai tempat bagaimana kita mampu bercerita, menjadi diri kita sendiri dan berkeluh kesah dalam setiap hal yang mungkin kita gumulkan. Ubahlah kekhawatiran itu menjadi doa, daripada kita terus mengkhawatirkan, terus memegang gelas yang kita rasa sudah mulai pegal, kita memegangnya. Lebih baik kita memberikan atau menyerahkan gelas itu kepada Tuhan. Dan Tuhan pun juga akan mendengarkan, ikut merasakan, menanggung beban yang sama seperti apa yang kita rasakan. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari adalah bahwa sadarilah penyertaan Tuhan setiap hari. Tuhan itu selalu hadir. Pertanyaannya adalah apakah kita sadar bahwa Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga yang perlu kita latih adalah bagaimana kita mampu untuk mengingat penyertaan Tuhan yang sudah-sudah. Mungkin kita bisa melihat, mengingat kembali penyertaan Tuhan 1 tahun yang lalu, penyertaan Tuhan 5 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, dan sebagainya. Bukankah Tuhan sudah menolong kita melewati banyak kesulitan? Bukankah Tuhan selalu sudah menyediakan waktu untuk mendengar keluh kesah kita? Kalau Tuhan telah menyertai kita, menguatkan kita di masa lalu, demikian juga Tuhan akan menyertai, menguatkan kita di masa kini dan masa akan yang datang. Maka dari itu saudara-saudara, marilah kita bersama-sama menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang mau menopang kehidupan kami. Ampunilah kami ya Tuhan ketika kami menghadapi pergumulan, kami merasa sendirian. Tuhan, ajarkanlah kami untuk menghitung berkat Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami setiap hari. Dengan begitu kami percaya bahwa Tuhan selalu berjalan bersama dengan kami. Inilah seluruh doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.